Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengkaji tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim ila akhiril ayat. Dalam ayat ini akan disampaikan 3 isi kandungan. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun melaksanakan syariah nabinya yang ada pada saat itu. Maka keyakinan mereka, agama mereka dikategorikan sebagai agama yang benar, nanti di akhirat akan mendapatkan keselamatan dan amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir yang ada pada masa Rasulullah SAW, mereka mengimani kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi, dan dia pun melaksanakan syariah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Maka keimanan mereka juga dikategorikan sebagai keimanan yang sah, yang benar. Mereka akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir pada masa Nabi Muhammad SAW dan setelahnya, tetapi mereka tidak mengimani kepada Rasulullah dan tidak melaksanakan syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka keimanannya, agamanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i kepada para nabi, min qablu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi, humul yahudu yaitu orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, was-sabiina dan orang-orang sabiin, taifatun yaitu suatu kelompok, minal Yahudi dari golongan Yahudi, awin nasara atau golongan Nasrani. Man siapa saja amana yang beriman, minhum dari mereka, billahi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumil akhir dan hari akhir, di zaman Nabi Jina pada zaman Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, wa amila sholihan dan dia melakukan amal soleh, bisyariatihi sesuai dengan syariah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, falahum ajruhum maka bagi mereka pahalanya, ayatawabu a'malihim atau pahala dari amal ibadah mereka, inda rabbihim di sisi Tuhannya, wala khaufun dan tidak ada rasa takut, alaihim atas mereka, walahum dan mereka juga tidak yahzanuna bersedih. Ru'ya dijaga, dipertahankan fi dhamiri amana pada dhamir lafad amana, wa amila dan beramal labduman lafad man, fima dan dalam lafad kalimat ba'dahu yang ada setelahnya, yang dijaga maknanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Pada ayat sebelumnya, ayat 61 berbicara tentang bagaimana dosa besar yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Yaitu yang pertama, mereka kufur terhadap ayat atau mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa. Kemudian yang kedua, mereka bahkan berani membunuh para nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam ayat ini berbicara bagaimana kasusnya, nasibnya orang-orang yang terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka beriman kepada Allah pada hari akhir dan mereka pun melakukan aktivitas ibadah yang baik, amal soleh. Apakah imannya, agamanya diterima atau tidak? Maka
turun ayat ini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina, dan seterusnya. Ayat ini berkaitan tentang satu kisah atau riwayat yang dinisbatkan kepada Salman Al-Farisi. Pada saat itu Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang temannya yang menganut selain agama Islam. Nah, mereka melaksanakan puasa, sholat, dan yang lainnya, tapi agamanya bukan agama Islam. Kemudian Rasul menjawab bahwa mereka itu adalah termasuk ahli neraka. Hal ini memberatkan Salman dan teman-temannya. Kemudian turunlah ayat ini yang mengoreksi sikap Rasulullah SAW bahwa mereka itu selama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan melaksanakan syariat nabinya, maka keimanannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, meyakini, membenarkan bil anbiya'i kepada para nabi min qablu, yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan seterusnya, mereka beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kata Yahudi ini secara bahasa diambil dari kata hada Yahudu, yang artinya kembali atau bertobat. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156. Inna hudana ilaika. Kata Nabi Musa, inna sesungguhnya kami hudana kembali bertobat ilaika kepada engkau. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Yahudi di sini diambil dari kata Yahuda atau Yahuda, merupakan salah satu keturunan dari Israel atau Nabi Yakub, keturunan yang terakhir. Kemudian Nasoro, orang-orang Nasrani. Siapakah Nasrani ini? Nasrani secara bahasa diambil dari kata Nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Diambil dari kalimat yang disebutkan Nabi Isa dalam Al-Quran, man ansori ilallah qolal hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian ada juga yang menyatakan Nasrani diambil atau dinisbatkan, disandarkan kepada suatu daerah, suatu kawasan kampung Nasiro yang ada di daerah atau kawasan Syam. Nasiro itu merupakan tempat kelahirannya Nabi Isa. Kemudian wasobina, orang Sobiina, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Sobiin di sini masih termasuk salah satu golongan dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ala kulli hal, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Man amana minhum, siapa saja yang beriman di antara mereka dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, wal yaumil akhir, dan mereka membenarkan beriman kepada hari akhir, di zaman Nabi Gina, pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa amilat solihan, dan mereka melaksanakan, mengamalkan amal soleh sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya, kalau sudah datang Nabi Muhammad dan membawa syariat tentang sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maka syariat yang datang belakangan inilah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Tapi ketika syariat itu belum datang, cukup mereka beriman saja kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad, karena belum datang, belum ada, maka keimanannya, agamanya dikategorikan sebagai agama atau keimanan yang sah. Mereka akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Buhairah, Abi Dzar Al-Ghifari, Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi, dan lain sebagainya. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan sholat berdasarkan syariah nabinya, zakat berdasarkan syariah nabinya, puasa berdasarkan syariah nabinya, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka pun
tidak akan dihinggapi dengan rasa takut dan rasa sedih. Nah, kemudian dari sisi bacaan, ru'ya fil dhamiri amana, lafaz man ini pada lafaz amana menyesuaikan dengan dhamir man. Man itu dari sisi lafaz mengandung dhamir huwa, maka bacanya man amana, tidak man amanu. Kemudian pada lafaz setelah man amana yang diperhatikan, yang disesuaikan adalah maknanya. Man amana billahi wal yaumil akhir secara makna itu menunjukkan jamak, maka kesananya menggunakan dhamir hum. Inda rabbihim atau falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Paling tidak teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pesan yang ingin disampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, kita sebagai umat Islam harus betul-betul meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama selain Islam dikategorikan sebagai agama yang salah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dia akan celaka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, ketika kita menganut agama Islam, maka pada saat itu kita harus menjalankan semua ajaran yang ada dalam Islam secara apa? Hanya dalam Al-Quran dinyatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam ajaran agama Islam itu secara sempurna, secara komprehensif, semuanya, tidak ada yang dipilah-pilih. Kemudian yang ketiga, ketika kita meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar, tentu ketika berdakwah dengan agama-agama yang lain, kita tidak boleh memaksakan, karena prinsip berdakwah itu dengan agama-agama yang lain, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain, apalagi harus memaksakan, apalagi harus memerangi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.